Kejaksaan Agung menemukan dua perusahaan yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap mendapat izin melakukan ekspor minyak goreng. Kedua perusahaan yang mendapatkan persetujuan ekspor atau PE dari Kementerian Perdagangan yakni PT OI dan PT IS. Kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Perusahaan ditetapkan mendapat persetujuan ekspor dari Kemendak, padahal tak memenuhi syarat. Keduanya melanggar kewajiban DMO atau Domestic Market Obligation dan menjual minyak goreng di atas batas harga yang ditetapkan pemerintah. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis Selasa lalu. Ketut mengatakan temuan perbuatan melanggar hukum itu didapat dari hasil penyelidikan terkait pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Akibat diterbitkannya persetujuan ekspor yang bertentangan dengan hukum menyebabkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengapresiasi gerak cepat Kejagung terkait dugaan mafia minyak goreng dan izin ekspor. MAKI sebelumnya juga sudah melaporkan dugaan monopoli perdagangan minyak sawit mentah. 9 perusahaan yang dilaporkan MAKI diduga mengekspor atau menjual minyak sawit secara besar-besaran ke luar negeri dengan harga jauh lebih tinggi tanpa membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Diduga melibatkan oknum pejabat di Kementerian Perdagangan. Apapun ini sebagai langkah maju dan sebagai bisa jadi pintu pembuka untuk menangani perkara-perkara yang lebih besar, sesuatu pemberian misalnya. Dan ini harus melibatkan PPATK untuk terkait dengan pencucian uang. Dan saya kira ini jangan hanya yang tahun ini, tahun kemarin pun diaudit itu semua izin ekspor maupun impor, baik komoditi yang menyangkut minyak goreng maupun sembako yang lain. Sementara itu DPR menilai perlu ada evaluasi di pemerintah terkait regulasi dan izin ekspor. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel berkomentar pemerintah harus membangun iklim usaha dan investasi yang aman agar tidak ada celah untuk mafia pangan. Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus mengevaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Jangan akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lain. Selain dua perusahaan yang sudah dibidik, Kejagung pun akan melakukan penyidikan kepada pihak Kementerian Perdagangan yang disinyalir menerima gratifikasi terkait pemberian izin ekspor. Hingga saat ini, setidaknya sudah 14 orang saksi yang diperiksa bersama dengan sejumlah dokumen. Tim Liputan Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani, Saudara. Kejaksaan Agung sudah meningkatkan dugaan gratifikasi ekspor minyak goreng ke tahap penyidikan. Ada 2 perusahaan yang sudah dibidik oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu, MAKI menyebut ada 9 perusahaan yang mengekspor minyak goreng secara besar-besaran dengan harga yang tidak wajar. Ini akan kami bahas dan tanyakan langsung kepada Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Bung Boyamin, Anda tadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejagung dengan menaikkan pada tahap penyidikan ada 2 perusahaan yang terlibat dalam minyak goreng, ya, kasus minyak goreng ini. Tapi Anda sebelumnya melaporkan ada 9 perusahaan. Apakah 9 perusahaan pengekspor ini masuk dalam 9 perusahaan yang Anda laporkan sebelumnya? Beda sih, itu yang Kejaksaan Agung itu kan sebulan yang lalu, tetapi itu yang 9 perusahaan itu baru 2 minggu. Itu beda. Karena yang Kejaksaan Agung ini ada 2, satu itu anak perusahaan agak besar, yang satu kecil. Bung Boyamin, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Halo? Saya akan ke Pak Bung Boyamin. Oke, sekarang lebih jelas lagi. Jadi tanggapan Anda soal ada 2 perusahaan yang dibidik oleh Kejaksaan Agung pengekspor minyak goreng terkait dengan kelangkaan, kemudian juga mahalnya harga minyak goreng ini, tanggapan Anda? Beda, Cindy. Oke. Yang 2 ini kan hasil pengembangan dari laporan saya awal bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Setelah saya pulang umroh, terus dapat kisikan dari beberapa teman, terus saya mendatangi kejaksaan. Kisikannya sebenarnya tidak detail banget, bahwa hanya yang ekspor itu ada yang tidak punya kuota. Atau punya kuota tapi bermasalah, misalnya gitu. Jadi fisikannya hanya begitu dan dikembangkan Kejaksaan Agung dalam bentuk bahwa izinnya ini diduga tidak memenuhi syarat.
Dan kemudian ada dugaan gratifikasi. Nah, itu karena Kejaksaan Agung ini dalam konteks tertentu sekarang sudah canggih. Kalau toh dia itu misalnya menggunakan hak menyadap sesuai undang-undang yang baru bisa, tapi mereka berusaha menghindari itu karena pengen membangun kasus dan bukan menemukan bukti tapi mencari bukti. Dan inilah yang rangkaian nanti mudah-mudahan pintu masuk ini sudah bisa membuka ke yang lebih besar lagi gitu. Jadi saya berharap juga Pak Oke untuk mendukung penuh upaya kejaksaan untuk mohon maaf bersih-bersih di Kementerian Perdagangan. Kalau ada yang nakal ya dijewer aja Pak Oke dan Bung Boyamin boleh jelaskan kembali kepada publik apa bedanya dari 9 perusahaan yang Anda laporkan sebelumnya dengan 2 perusahaan dari Kejaksaan Agung yang sekarang dinaikkan ke tingkat penyidikan? Yang 2 perusahaan ini levelnya di Jakarta. Kalau 9 yang saya itu Sumatera. Di Sumatera. Ya, dan itu ekspornya lewat provinsi di Sumatera sana. Dan wilayahnya di tengah-tengah lah gitu. Jadi meskipun dia juga bagian perusahaan-perusahaan besar. Dari 4 yang saya kepoin aja, yang satu itu bagian perusahaan besar, punya sawit, punya CPO, pabrik minyak goreng, punya distribusinya, punya mereknya, terkenal gitu. Jadi itu satu perusahaan. Yang perusahaan kedua itu terkait dengan perusahaan besar juga, namanya pakai hijau-hijau atau apa gitu kalau nggak salah itu. Terus itu kemudian punya riwayat bermasalah pajaknya. Yang 2 ini sering tumpah CPO-nya di pelabuhan-pelabuhan karena saking banyaknya. Yang 5 belum saya dalami dan yang 5 itu pasti juga terkait perusahaan-perusahaan besar dan nggak mungkin perusahaan kecil. Jadi liga besarnya di situ 9 ini dan satu pembeli aja di luar negeri PT DPS itu dalam satu transaksi 1,1 triliun itu. Makanya saya serahkan selain kepada Kejaksaan Agung dugaan bermasalah berkaitan dengan tidak membayar PPN. Terus saya ke KPPU untuk berkaitan dengan afiliasi-afiliasi. Jadi Bung Boyamin dari 9 perusahaan pengekspor minyak goreng ini yang Anda laporkan muaranya adalah soal mafia minyak goreng. Ya, karena CPO ini yang 9 ini. Kalau CPO semua yang bahan baku minyak goreng karena diekspor besar-besaran ke luar negeri, maka kemudian bahan baku dalam negeri tidak ada, menjadi langka dan mahal. Termasuk BUMN, PTPN aja kan nggak bisa produksi. Kemarin ke Serang itu saya ngecek 2 perusahaan itu yang biasa disuplai dari Kalimantan, suplainya tersendat dan bahkan tidak ada, menjadi langka juga. Gitu. Baik, Pak Oke, apakah Kementerian Perdagangan punya data soal 9 perusahaan yang dilaporkan Maki dan 2 perusahaan yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung? Untuk yang 9 saya tidak punya karena tidak dilapor ini Pak sama Pak Boyamin. Tapi soal 2 perusahaan yang diusut oleh Kejaksaan Agung saat ini sudah penyidikan? Yang 2 sudah kami, ini kan datangnya dari pemberitaan. Jadi saya tindak lanjuti dan meneliti ke dalam apa kejadiannya seperti itu. Tapi tentu Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum manakala itu terjadi pelanggaran. Tapi kan Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa ada 2 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor tidak wajar dari Kementerian Perdagangan. Bahkan ada dugaan gratifikasi dalam kasus ini. Bagaimana komentar Kementerian Perdagangan soal ini? Konsentrasi Kementerian Perdagangan pada saat itu adalah tersedianya minyak goreng di lapangan. Saya memimpin untuk itu dengan Pak Menteri, melihat itu. Proses lainnya penyerahan DMO dan DPO ada unit lain. Dan tentunya itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Boyamin. Tidak menutup kemungkinan kenakalan ini terjadi dari sektor manapun. Konsentrasi pada saat itu yang kami berikan dari indikasi-indikasi yang ditemukan oleh Kementerian Perdagangan, kami berkoordinasikan dengan kepolisian untuk menyampaikan data-data dan sampai pada dasarnya titik-titik yang dicurigai kita sudah tahu tempatnya karena di situ terjadi oversupply. Di bagian mana? Kalau Anda sudah mengatakan ada titik-titik yang terjadi kecurangan atau ketidakwajaran di sana, di bagian mana di Kemendak? Contohnya begini, ada satu wilayah yang disampaikan Pak Boyamin, Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, itu terjadi oversupply di sana. Tapi pada kenyataannya setelah kami tinjau ke lapangan, masih langka. Di pasar-pasar tidak ada, padahal secara dokumentasi terkumpul di tempat-tempat tersebut. Sehingga
kami menyampaikan sejumlah indikasi itu. Bukti-bukti menurut kami sudah cukup, tapi di aparat penegak hukum mungkin belum cukup. Sehingga tadi apa yang disampaikan pengusaha-pengusaha nakal dengan istilah Pak Menteri itu mafia yang sudah diserahkan untuk ditindaklanjuti, ternyata belum cukup bukti pada saat itu. Jadi kalau sekarang kejaksaan sudah merasa menemukan, dan apalagi dari informasinya sudah ditingkatkan ke penyidikan, artinya bukti-bukti sudah menyatakan ke arah kebenaran. Tentu kami akan dukung itu, karena kami capek di lapangan. Kita berdasarkan informasi tersebar, terdistribusi, di lapangan kami diprotes sama masyarakat. Baik. Jadi nggak ada terus. Jadi Pak Oke, karena ada dugaan gratifikasi dari Kementerian Perdagangan, bagaimana Kementerian Perdagangan bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Kejagung ini dalam penyidikan terkait dengan data-data dan juga bukti-bukti? Saya kira begini, prosesnya biar berjalan secara hukum, pembuktian kan kasusnya menjadi itu kan kalau memang sudah terbukti. Ya. Tentunya kalau memang ada yang terlibat di pihak Kementerian Perdagangan dan itu terbukti, ya kita tidak menutup mungkin untuk diproses secara hukum. Lanjutkan, karena ini adalah bagian dari proses yang seharusnya menjadi menghambat upaya pemerintah untuk memberikan minyak goreng dengan harga terjangkau. Tapi tentunya perlu dibuktikan. Oke, Pak Boyamin, komentar Anda terkait dengan dugaan gratifikasi di tubuh Kementerian Perdagangan terkait dengan ekspor minyak goreng ini, menurut pengamatan Anda ada di bagian mana yang menjadi celah? Ya, bahwa bagian perizinan nampaknya ini, karena jelas kok dua perusahaan itu diduga tidak memenuhi syarat. Nah, macam-macam masih syaratnya gitu kan. Kejaksaan Agung tidak mungkin asal ngomong. Nah, tapi itu tetap diberikan izin. Nah, diduga kemudian pemberian izin ini ada dugaan gratifikasi. Dan kenapa saya sekarang itu sering lapor kepada Kejaksaan Agung, termasuk minyak goreng ini dan CPO ini, karena Kejaksaan Agung itu sudah mulai canggih. Oleh undang-undang diberi hak macam-macam, termasuk seperti KPK. Dan ada semangat baru bahwa mereka seperti selama ini sebelumnya seperti tidur, mereka bangun betul. Dan sekarang teruji mulai saya jadi pelapor Jiwasraya, dilanjutkan Asabri, terus pernah juga Bank Mandiri, dan kemudian juga berikutnya ini adalah termasuk mafia minyak goreng. Kenapa saya melapor ke sana? Karena memang mereka sudah pada tataran tertentu sudah sangat perfect, gitu, artinya sempurna dalam mencari alat bukti, dan penyidikan itu betul-betul mereka sudah dua alat bukti sudah ada, gitu. Jadi sebenarnya pada tataran ini saya yakin-yakinnya kalau bicara yakin, ini ada dugaan gratifikasi itu kuat. Gitu. Nah, ini mestinya Kementerian Perdagangan Pak Oke harus segera menutup celah itu, jangan sampai terulang, minimal itu. Jadi masyarakat itu biar merasakan bahwa negara hadir gitu. Meskipun ini level penegakan hukum, ini negara penjaga malam. Jadi soal perizinan ya, Bung Boyamin, selemah itukah di Kementerian Perdagangan? Iya, bahkan dulu periode yang lalu itu saya sudah mengamati kok sebenarnya soal perizinan itu ada oknum yang diberi julukan juputor gitu. Juru pungut, juru setor gitu. Nah, terkait dengan izin ekspor maupun impor gitu. Nah, kebenarannya masih jauh memang, tapi saya mendengar itu dari orang dalam gitu, ada istilah oknum gitu yang bukan PNS murni katanya, mesinnya calo atau apa, atau hanya dia pinternya dia aja, tapi dia mendapatkan julukan itu juputor. Jadi kalau teman-teman yang paham ini saya yakin ketawa aja, juru pungut dan juru setor gitu. Jadi itu di tubuh Kementerian Perdagangan ya, juru pungut dan juru setor. Iya, ada yang begitu. Periode yang lalu loh ya, gitu. Ada oknum yang dijuluki seperti itu gitu. Jadi kalau ini Kejaksaan Agung mau melacak sampai sejauh itu, mungkin kalau semua diaudit akan banyak hal yang bisa ditemukan gitu. Jadi ini makanya saya tadi meminta Pak Oke beriringanlah dengan Kejaksaan Agung membersihkan lembaganya juga gitu. Jadi Pak Oke, sudahkah ada audit internal terkait ini? Tadi disebutkan ada juru setor, kemudian juru pungut yang melibatkan itu kan tadi Kementerian Perdagangan. Pak Boyamin itu adalah istilah yang lalu. Mungkin istilahnya sudah berbeda sekarang. Tapi kalau itu memang masih ada, pasti Kementerian Perdagangan akan menindaklanjuti. Sudah ada apalagi auditnya. Tadi disampaikan oleh Pak Boyamin. Saya kan tupoksinya Dirjen PDN, bukan untuk audit internal.
Tapi tentu untuk itu pasti kita segenap di Kementerian Perdagangan tidak mendukung itu. Ini eranya udah bukan era seperti itu lagi saat ini, itu era transparansi dan sebagainya. Dan manakala itu terjadi temuan, dan kami pasti mendukung untuk ditegakkan proses hukumnya seadil-adilnya. Oke, Bung Boyamin, terkait dengan izin yang tidak wajar diberikan Kemendak kepada perusahaan pengekspor minyak, apakah terlibat dalam lingkaran oknum-oknum atau pihak-pihak yang menjual minyak goreng yang seharusnya digunakan untuk masyarakat dalam negeri kemudian diekspor seperti yang dituding oleh Menteri Perdagangan beberapa minggu lalu? Ya, kalau ini banyak hal sebenarnya modus dari swasta nakal ini. Hari ini saya baru pulang dari Palembang dan kemarin Lampung. Misalnya di Lampung itu eksportir CPO, tapi dikemas dalam dokumen itu limbah. Nah, kalau limbah ini tidak membayar biaya keluar dan kemudian juga tidak membayar pungutan sawit. Jadi ini modus-modus itu banyak. Kalau kemarin di Tanjung Priok misalnya kemasan minyak goreng, tapi dalam dokumen adalah sayuran. Dan di Palembang, di Sumsel itu modusnya malah lebih ngeri lagi di hulu. Banyak orang punya HGU hanya dalam rangka untuk nyari pinjaman bank, dapat pinjaman bank, kemudian kebunnya tidak diurus, mangkrak, dan uangnya diduga dilarikan ke luar negeri, macet, dan kemudian ya ada di dilelang, ada yang tidak. Nah, ini nanti akan segera saya susun misalnya kepada pemerintah untuk dicabut izin HGU, sebagaimana izin tambang batu bara yang dicabut 1.000 kemarin itu. Dan ini ratusan ribu hektar Pak Oke di Sumsel itu lahan-lahan mangkrak yang itu sudah dimanfaatkan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu untuk pinjaman bank dan macet itu. Jadi ini sesuatu yang banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau itu misalnya di Sumsel itu kemudian ratusan ribu itu diberikan rakyat kepada koperasi, kita punya kemandirian juga di situ, kedaulatan pangan berkaitan dengan sawit ini. Tidak seperti yang sekarang dikuasai oleh segelintir perusahaan untuk membeli dan lain sebagainya. Jadi banyak yang di Lampung ini kemarin saya juga paham sebenarnya Pak Menteri dan Pak Oke mungkin datang ke sana menemukan jutaan ton CPO. Akhirnya juga yang kaitannya minyak goreng. Akhirnya dibujuk-bujuk disuplai ke Jawa misalnya. Saya paham itu. Tapi tidak cukup itu Pak Oke yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan seperti itu. Jadi ini yang harusnya dalam tataran tertentu audit itu tetap harus dilakukan secara kontinu. Bagaimana izin ini diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten, yang betul-betul merah putih sebenarnya mencintai negeri. Kalau besok ini saya berharap dari audit itu banyak yang menyimpang, itu dicabut aja Pak izinnya gitu loh. Jadi ini yang memang kebijakan di kementerian kan level itu. Jadi saya berharap mafia minyak goreng, Bung Boyamin, seperti yang disebutkan oleh Menteri Perdagangan beberapa pekan lalu, apa harapan Anda? Ya sebenarnya kan tidak perlu Pak Menteri itu turun ke lapangan membujuk atau memaksa mengalirkan dari Sumatera ke Jawa segala macam, tidak perlu. Level kebijakan yang utama seorang pemimpin itu kan di tingkat perencanaan yang matang, itu yang utama, dan mitigasinya, evaluasinya itu. Jadi saya kasihan juga sampai sidak ke pasar-pasar diteriaki pedagang-pedagang atau ibu-ibu itu kan Pak Oke juga barangkali tidak nyaman juga. Tapi ini masa lalu ini harus kita kikis habis. Dan kita perbarui, kita perbaikilah kebijakan ke depan dan tidak saling lempar. Gitu. Dan ini pun saya katakan yang 9 perusahaan di Sumatera itu kan justru yang terkait tidak membayar PPN. Yang dibuat wilayah abu-abu. Itu masih akan terus ditelusuri ya, Bung Boyamin? Ya misalnya gini Cindy, besok lagi orang yang perusahaan masuk PLB langsung dikenakan PPN 10%. Kamu mau buat minyak goreng atau tidak, seperti zaman Bu Susi, Menteri Kelautan, bahwa yang kapal itu dimintai duluan, kamu melaut atau tidak, ya sudah. Dan ini bisa diterapkan. Perbaikan tata kelola dan juga pengusutan ya. Rakyatnya, itu aja Cindy. Perbaikan tata kelola niaga dan juga pengusutan perusahaan-perusahaan nakal. Itu kita akan serahkan kepada Kejaksaan Agung, Pak Oke, untuk pengusutan perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak goreng tidak berizin. Tapi sekarang yang diharapkan oleh masyarakat, ketika ini diusut oleh Kejaksaan Agung, proses hukumnya berlangsung, ketersediaan minyak goreng curah ini yang perlu diyakinkan kepada masyarakat akan selalu ada, karena masih sampai saat ini masih langka, harganya pun mahal. Anda dari Kementerian Perdagangan menjamin ini bagaimana? Itu yang sedang kita lakukan saat ini. Saat ini dengan yang kebijakan yang baru, kita baru masih terbatas dengan minyak goreng itu baru sampai di tingkat 15 sampai 17 provinsi, masih banyak, dan itu selalu kita kawal.
Dan tentunya tadi sekarang ada indikasi ada pelanggaran atau tindak kriminal yang dilakukan dari berbagai aspek. Saya tidak menutup kemungkinan ada terjadi di bagian dalam, dan ini akan tentu terus diproses tanpa menghentikan upaya pemerintah untuk tetap menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat. Dan tugas saya itu mengawal ketersediaan di masyarakat dan melaporkan manakala belum terjadi. Karena saya tugasnya di distribusi, di perdagangan. Distribusi juga masih banyak yang melaporkan belum mendapatkan atau mendapatkan, terutama pedagang belum mendapatkan minyak goreng curah murah subsidi. Dan saya yakin ini hanya sebagian kecil indikasi terjadinya kelangkaan ini. Yang penyebab kelangkaan bukan hanya karena aliran ekspor, bisa saja alirannya mengalir atau ditimbun atau sebagainya kan. Ini adalah salah satu. Dan penerbitan ini yang menyebabkan tadi salah satunya ini kan bukan kaitannya dengan kelangkaan, tapi ini adalah adanya indikasi terjadinya gratifikasi dalam rangka penerbitan ekspor, tapi artinya bukan kaitan dengan kelangkaan. Nah, ini yang saya tangani ini adalah kelangkaan. Dan di kelangkaan ini yang seperti tadi disampaikan Pak Boyamin, banyak sekali kendalanya dan pelaku-pelaku nakal yang belum bisa sampai saat ini belum bisa dideteksi. Baik, jadi ini kita masih lanjutkan. Proses penyidikan dari Kejagung akan terus berlangsung. Kita tunggu bagaimana progresnya terkait dengan dugaan gratifikasi di Kementerian Perdagangan dan juga menyelesaikan soal ekspor minyak goreng yang terkendala. Tapi juga diharapkan Kementerian Perdagangan menjaga terus distribusi minyak goreng hingga ke tingkat masyarakat. Terima kasih Pak Oke Nurwan, terima kasih juga Bu Boyamin telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.